Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan tahun Yobel. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Imamat pasal yang ke-25, ayat yang ke-39 sampai dengan yang ke-55. Demikianlah firman Tuhan. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu, yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik, kamu harus memperbudak mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian,
maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali melanjutkan renungan kita dalam Kitab Imamat pasal 25. Bagaimana Allah kembali memberikan peraturan kepada umat pilihannya, yaitu umat Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan hari ini saya memberikan tema kepada kita, yaitu bukti nyata dari kasih. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah merenungkan semalam bagaimana peraturan yang telah diberikan Allah membuat orang-orang Israel, umat pilihan Allah, semakin hidup dalam kasih Allah, tidak merasa satu lebih tinggi dan satu lebih rendah, namun hidup dalam kasih, tolong menolong, sehingga tidak seorang pun yang berkata saya lebih tinggi, saya lebih berkuasa. Namun ketika seseorang mengalami kejatuhan, seseorang mengalami kemiskinan, maka kerabatnya yang mampu menolongnya harus menolongnya, menebusnya, sehingga dia juga merasakan kedamaian hidup. Karena mereka semua adalah umat pilihan Allah, umat Allah, hamba-hamba Allah yang telah ditebus Allah, yang telah dibebaskan Allah dari tanah perbudakan sampai ke tanah yang telah dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Sehingga Allah menginginkan umatnya hidup dalam rasa damai, hidup dalam kasih yang telah diberikan Allah kepada mereka, sehingga mereka hidup rukun di dalam kasih Allah. Dan renungan hari ini juga mengajarkan kepada umat-umat Allah, umat-umat pilihan Allah, ketika saudara-saudaranya mengalami kesusahan, jatuh miskin, bahkan dia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, dan dia harus menjual dirinya sebagai budak kepada saudara-saudaranya, sehingga dia diperbudak. Namun Allah menginginkan, walaupun orang itu jatuh miskin, walaupun orang tersebut menjual dirinya sebagai budak bagi orang lain, namun sebagai saudara seiman, orang-orang yang dikasihi Allah, Allah memberikan peraturan bahwa orang yang telah memperbudak itu tidak boleh semena-mena, namun dianggap sebagai orang pendatang, orang yang menumpang di rumah itu, yang ditolong lewat kasih yang daripada Allah, sehingga orang itu pun tidak menjadi budak, dianggap seperti diperbudak. Sehingga Bapak Saudara terkasih, peraturan yang dibuat Allah sehingga tidak ada orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan dan yang lain sebagai hamba. Sebab semua umat Israel di hadapan Allah tidak ada yang menjadi Tuhan, namun semua menjadi hamba-hamba Allah, umat pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah. Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita adalah umat pilihan Allah. Kita umat yang telah ditebus Allah lewat kematiannya di kayu salib. Kita semua telah ditebus, diperdamaikan di hadapan Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kita sudah selayaknya kita orang yang percaya sebagaimana firman Tuhan, hukum yang terutama dan yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Firman Tuhan berkata, bagaimana kita bisa mengasihi Allah kalau sesama kita pun kita belum bisa mengasihi. Sehingga Allah berkata melalui firman Tuhan hari ini bahwa bukti nyata daripada kasih yang telah kita rasakan daripada Allah, dan bukti nyata kalau kita mengasihi Allah, yaitu lewat kita mengasihi saudara-saudara kita, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika saudara-saudara kita mengalami kesusahan, itulah menjadi jembatan bagi kita, sebagai tangga bagi kita untuk melangkah, membantu orang lain. Sebagai bukti kasih kita, kita telah merasakan kasih yang daripada Allah, hidup di dalam kasih yang daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Saudara yang terkasih, apa menjadi bukti dalam hidup kita bahwa kita mengasihi Allah? Apa menjadi bukti dalam hidup kita bahwa kita telah mengalami kasih Allah?
yaitu lewat membuktikan kasih itu, mengatakan kasih itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan kasih kita, lewat kita mengasihi mereka, namun tidak memperbudak mereka, namun menjadikan mereka anggota keluarga kita, menjadikan mereka kerabat kita, sehingga mereka juga mengalami kasih yang daripada Allah, dan lewat itu kita sama-sama merasakan damai yang daripada Kristus. Jelas dikatakan di ayatnya yang ke-55 dikatakan, karena padakulah orang Israel menjadi hamba, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Bagaimana kita bisa berkata bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, namun kita tidak mengasihi sesama kita? Kalau ketika kita mengatakan kita adalah hamba Allah, maka kita harus mengasihi sesama kita. Dan itulah perintah yang telah ditetapkan Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Jikalau kita tidak mengasihi saudara kita, maka kita bukan mengenal Allah lagi. Kita tidak dapat mengakui bahwa kita mengasihi Allah, namun kita membenci Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita telah merasakan kasih Allah, mari kita lakukan, kita buktikan bukti nyata daripada kasih itu lewat kita menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Di ayat ke-39 dikatakan, apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Jelas dikatakan jangan memperbudak dia. Dan ayat ke-40 dikatakan, sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja kepadamu. Mengapa Tuhan memberikan tahun Yobel, tahun pembebasan? Karena Allah tidak ingin dari umatnya diperbudak. Allah tidak ingin umatnya saling menyakiti. Namun lewat tahun pembebasan itu, tahun Yobel itu, umat Allah semakin hidup di dalam kasih, merasakan apa yang telah Tuhan karuniakan. Sebab tanah Kanaan, tanah perjanjian diberikan kepada seluruh umatnya yang telah ia pilih menjadi umatnya. Dan sebagai bukti nyata kita adalah umat Allah, maka kita harus menerapkan kasih itu, mengasihi saudara-saudara kita, menolong mereka yang kurang mampu, sehingga merasakan apa namanya kasih. Oleh karena itu saudara terkasih, hidup dalam kasih Kristus lewat kita menyatakan bukti daripada kasih itu, melakukan bahkan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana peraturan-peraturan yang Kau berikan kembali dalam hidup kami, terus dalam nenek moyang kami juga, yang mengajarkan untuk kami semakin hidup dalam kasih Kristus. Tuhan, tolong kami, mampukan kami sehingga kami boleh melakukan itu, sebab kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami ingin tetap hidup dalam kasih Kristus. Tolong kami Tuhan, mampukan sehingga kami boleh melakukan itu, dan orang-orang sekitar kami merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Ini menjadi kerinduan kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.